Halo teman-teman laris, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat di mana rasa penasaran kita ubah jadi pemahaman yang mendalam. Oke, coba bayangin ini, kamu siap terjun ke dunia investasi saham. Tiba-tiba, kamu seolah-olah berdiri di sebuah persimpangan. Di depanmu ada dua jalan, dan masing-masing punya papan penunjuk arah yang nunjukin tujuan yang sama sekali beda. Jalan yang satu kelihatannya tenang, landai, dan nyaman. Sementara jalan yang satunya lagi, wah, kelihatannya menanjak, penuh kelewokan dan menjanjikan petualangan. Keputusan yang kamu ambil di persimpangan ini teman-teman bisa jadi akan membentuk masa depan keuanganmu. Nah pertanyaannya, jalan mana yang bakal kita pilih? Yuk kita bedah tuntas sama-sama. Nah, ini dia kedua jalan itu terpampang jelas di depan kita. Di satu sisi ada jalan dividen. Jalan ini menjanjikan sesuatu yang sangat menggoda. Panen rutin. Coba bayangkan, kamu punya kebun atau sawah yang subur banget, yang setiap musimnya tanpa gagal ngasih kamu hasil panen. Kamu bisa andalkan itu. Itulah gambaran stabilitas dan aliran pendapatan yang ditawarkan jalan ini. Terus, di sisi lain kita punya jalan growth. Yang ini beda ceritanya. Janjinya adalah tumbuh pesat. Ini bukan soal panen rutin, tapi soal menanam satu bibit ajaib yang berpotensi jadi pohon raksasa. Perjalanan yang bisa bawa kamu ke puncak-puncak tertinggi. Tapi ya itu, perjalanannya pasti nggak akan semulus jalan dividen. Dua filosofi yang sangat berbeda untuk dua tujuan yang juga berbeda. Oke, kita mulai susuri jalan yang pertama ya, saham dividen. Sebenarnya apa sih ini? Sederhananya begini, ini adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang udah gede banget, udah mapan, dan keuntungannya itu udah melimpah ruah. Saking banyaknya keuntungan mereka, manajemennya bilang, daripada semua laba kita simpan, kenapa nggak sebagian kita bagiin aja langsung ke para pemilik kita? Siapa pemiliknya? Ya kita, para pemegang saham. Nah, uang tunai yang mereka bagikan secara rutin inilah yang namanya dividen. Anggap aja ini kayak dapat bonus atau gaji ke-13 rutin dari investasi kamu. Enak kan? Perusahaan yang rajin bagi-bagi dividen ini biasanya punya ciri-ciri yang khas banget. Mereka ini bukan startup yang baru lahir kemarin sore ya, bukan. Mereka ini biasanya adalah para raksasa industri, perusahaan-perusahaan yang produk atau jasanya mungkin kita pakai setiap hari. Karena mereka udah mapan, model bisnisnya itu stabil banget. Gak aneh-aneh, hasil laba mereka juga konsisten dari tahun ke tahun. Nah karena udah sebesar itu, fokus mereka bukan lagi ekspansi gila-gilaan ke sana-sini. Prioritas mereka bergeser, jadi menjaga kestabilan dan menyenangkan para pemegang saham dengan bagi-bagi hasil. Inilah yang bikin saham jenis ini jadi mesin penghasil pasif income yang super andal. Kamu nggak perlu jual sahamnya, tapi uangnya datang sendiri. Oke, sekarang kita putar balik dan kita coba susuri jalan yang kedua, saham growth. Nah, filosofinya ini 180 derajat kebalikannya. Perusahaan-perusahaan growth ini juga untung besar loh, jangan salah. Bedanya mereka nggak mau bagiin uang itu ke pemegang saham. Setiap rupiah laba yang mereka dapat, mereka tahan, mereka simpan. Buat apa? Nah, uang itu mereka puter lagi ke dalam bisnis. Dipakai buat riset gila-gilaan, buat menciptakan produk baru yang super inovatif, atau buat ekspansi besar-besaran buat menguasai pasar. Keyakinan mereka cuma satu, uang ini kalau diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan, nilainya akan jauh lebih besar di masa depan. Ciri-ciri perusahaan growth ini biasanya kelihatan jelas. Mereka ini lagi ada di fase pertumbuhan yang meledak-ledak, eksplosif. DNA mereka itu adalah inovasi, inovasi, dan inovasi. Mereka nggak mau cuma ikut-ikutan, mereka mau menciptakan sesuatu yang bisa mengubah industri. Nah harapannya apa? Dengan semua laba yang diputar lagi, itu perusahaannya akan jadi jauh lebih besar, lebih dominan, dan lebih berharga. Kalau itu terjadi, harga sahamnya bisa meroket. Tapi, nah ini ada tapinya yang besar. Di balik potensi keuntungan yang luar biasa itu, ada resiko yang sama besarnya. Bisnis mereka seringkali belum teruji oleh waktu, teknologinya mungkin masih baru. Inilah yang membuatnya jauh lebih berisiko. Sekarang gimana kalau kita adu keduanya? Kita taruh mereka di atas ring tinju. Perbedaannya bakal kelihatan super jelas. Di sudut biru, saham dividen. Keuntungan utamanya, passive income yang stabil, bisa diandalkan. Tapi kekurangannya yaitu harga sahamnya cenderung naiknya pelan-pelan, kayak kura-kura. Di sudut merah, saham growth. Keunggulannya, potensi kenaikan harga yang bisa puluhan bahkan ratusan %. Cepet banget kayak citah. Tapi kekurangannya, risikonya tinggi dan volatilitasnya itu loh. Harganya bisa naik turun dengan liar, kadang bikin jantung kita ikut-ikutan roller coaster. Jadi, ini benar-benar pilihan antara kepastian yang menenangkan versus potensi yang mendebarkan. Ada sebuah analogi yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Saham dividen itu ibarat kita punya sawah yang produktif. Mungkin sawah ini nggak akan bikin kamu jadi miliarder dalam semalam. Tapi yang pasti, setiap musim panen tiba, kamu dijamin dapat hasilnya.
Kamu bisa makan, kamu bisa hidup dari situ. Nah, sebaliknya, saham growth itu kayak kamu menanam sebuah bibit tanaman langka yang eksotis. Bibit ini punya potensi buat tumbuh jadi hutan pribadi yang nilainya luar biasa besar. Tapi, ada juga risiko yang sama besarnya. Bibit itu bisa aja layu di tengah jalan, kena hama, atau gagal tumbuh sama sekali. Benar-benar menggambarkan dilemanya kan? Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai angka aja ya, biar lebih konkret. Misalkan, kamu punya uang dingin 100 juta rupiah buat diinvestasikan. Kalau kamu pakai strategi dividen, katakanlah kamu pilih saham yang ngasih dividen yield atau imbal hasil dividen 5% per tahun. Artinya, setiap tahun kamu akan terima uang tunai bersih 5 juta rupiah. Langsung masuk rekening. Kamu bisa pakai buat apa aja tanpa perlu jual sahamnya selembar pun. Nah, sekarang kita lihat strategi growth. Dengan 100 juta yang sama, nggak akan ada uang tunai tahunan, tapi uang 100 jutamu itu punya potensi. Potensi ya buat tumbuh jadi 200 juta. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada juga kemungkinan pas pasar lagi jelek, nilainya anjlok jadi tinggal 50 juta. Nah, ini dia gambaran nyata dari risk and reward-nya. Biar lebih ngena lagi, yuk kita kenalan sama dua profil investor fiktif. Yang pertama ada Rina. Rina ini tipe orang yang nggak suka pusing. Dia nyari stabilitas. Jadi dia menempatkan investasinya di saham-saham dividen yang kokoh. Setiap beberapa bulan sekali, ting, ada notifikasi dividen masuk ke rekeningnya. Uang itu dia pakai buat nambah-nambahin pemasukan, bayar tagihan listrik, atau sesekali traktir keluarga makan enak. Buat Rina, investasi itu bukan soal jadi kaya mendadak, tapi soal ketenangan batin. Dia bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa perlu cemas mikirin harga sahamnya naik turun. Terus ada Andi. Tujuan Andi ini beda banget sama Rina. Andi masih muda dan dia pengen banget membangun kekayaan secepat mungkin. Jadi dia pilih jalan growth. Di tahun-tahun awal, wah keputusannya kayak keputusan seorang jenius. Nilai investasinya meroket sampai 3 kali lipat. Tapi namanya juga pasar, badai pasti datang. Pas krisis melanda, nilai portofolionya anjlok sampai separuhnya. Kalau orang lain mungkin udah panik jual rugi. Tapi Andi, karena dari awal dia udah siap mental sama risikonya, dia tetap tenang. Dia percaya sama potensi jangka panjang perusahaan yang dia pilih. Nah, kisah Andi ini adalah gambaran sempurna dari roller coaster emosi yang harus siap dihadapi oleh seorang investor growth. Nah, setelah dengerin kisah Rina yang tenang dan Andi yang penuh gejolak, sekarang pertanyaannya, saya lempar balik ke kamu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kamu ini lebih ngerasa sebagai tim Rina atau tim Andi? Apakah kamu tipe yang lebih mendambakan ketenangan, stabilitas, dan pendapatan rutin yang pasti? Atau kamu lebih tertantang dan bersemangat buat ngejar pertumbuhan spektakuler, walaupun harus siap menghadapi badai dan ombak besar di tengah jalan? Coba direnungkan. Ingat ya, di sini nggak ada jawaban yang benar atau salah. Ini 100% tentang mengenali siapa dirimu dan apa tujuan investasimu. Jadi, biar lebih jelas lagi kita bikin checklistnya ya. Jalan dividen ini sangat-sangat cocok buat kamu jika 1. Tujuan utama kamu adalah menciptakan aliran pasif income yang stabil yang bisa diandalkan. 2. Kamu mungkin sudah mendekati masa pensiun, di mana prioritas utamanya bukan lagi melipat gandakan uang, tapi menjaga modal supaya aman. 3. Kamu ini tipe orang yang nggak suka atau bahkan benci ngelihat nilai investasimu naik turun drastis. Dan yang terakhir, kalau kamu lebih menghargai ketenangan pikiran di atas segalanya. Kalau sebagian besar poin ini kamu banget, berarti jalur dividen adalah rumahmu. Nah, sebaliknya, jalur growth ini adalah arena bermain yang pas buat kamu jika, pertama, usia kamu masih relatif muda dan kamu punya horizon waktu investasi yang panjang, puluhan tahun ke depan. Kenapa? Karena waktu adalah sahabat terbaik bagi investor growth untuk pulih dari kerugian. Kedua, mentalmu itu tahan banting sekuat baja. Kamu nggak gampang panik saat portofolimu merah. Ketiga, tujuan utama kamu adalah membangun kekayaan secara signifikan untuk jangka panjang. Dan yang keempat, kamu siap untuk sabar, sabar, dan sabar. Kamu ngerti kalau ini adalah maraton, bukan lari sprint. Kalau ini kamu, selamat datang di dunia growth investing. Tapi, tunggu dulu. Apakah ini artinya kita harus saklek memilih satu dan membuang yang lain? Tim Rina selamanya atau tim Andi selamanya? Tentu saja tidak. Kenyataannya, para investor paling bijak di dunia seringkali nggak memilih. Mereka nggak masuk tim Rina atau tim Andi. Mereka menciptakan tim mereka sendiri, yaitu tim kombinasi. Caranya gimana? Mereka membangun portofolio yang seimbang. Sebagian asetnya ditaruh di saham-saham dividen yang kokoh sebagai fondasi, sebagai jangkar yang memberikan stabilitas. Lalu sebagian lagi dialokasikan ke saham-saham growth untuk jadi roket pendorong portofolio.
Ini seperti punya sawah yang pasti panen. Tapi di sisi lain, kamu juga tetap menanam bibit hutan untuk masa depan. Cerdas kan? Dan ini membawa kita ke poin paling penting dari semua pembahasan kita hari ini. Memilih antara saham dividen dan saham growth, pada akhirnya ini bukan cuma soal analisis laporan keuangan, bukan cuma soal ngeliatin grafik angka di layar komputer. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah soal analisis diri. Ini tentang kita bertanya ke diri sendiri. Apa sih tujuan hidupku? Seberapa besar resiko yang benar-benar sanggup aku tanggung tanpa bikin stres? Dan seperti apa temperamenku saat menghadapi ketidakpastian? Karena pada akhirnya, investasi terbaik itu bukanlah yang ngasih keuntungan paling tinggi secara absolut, tapi yang paling tas, yang paling selaras dengan kepribadian dan tujuan hidup kita. Oke, sebelum kita tutup, mari kita tarik benang merah dari semua obrolan kita. Ada 3 poin utama yang harus kamu bawa pulang. Pertama, saham dividen adalah pilihan utama untuk stabilitas dan menciptakan mesin pasif income. Anggap ini sebagai pertahanan portofolio kamu. Kedua, saham growth adalah tiketmu untuk mengejar pertumbuhan yang agresif. Tapi ingat, tiket ini datang dengan risiko yang sepadan. Ini adalah lini serang portofolio kamu. Dan yang ketiga, yang seringkali jadi strategi paling bijak. Jangan memilih. Gabungkan keduanya untuk menciptakan sebuah portofolio yang seimbang, yang kuat, yang bisa menghadapi berbagai musim ekonomi. Sekarang giliran kamu. Bola ada di tanganmu. Saya dan teman-teman nalaris lain penasaran banget pengen dengar pendapatmu. Coba deh tulis di kolom komentar di bawah, setelah mendengar semua ini, kamu lebih ngerasa condong ke tim dividen, tim cry growth, atau tim kombinasi yang seimbang? Gak ada jawaban yang salah di sini, jadi ayo kita diskusi dan saling belajar. Kalau penjelasan ini ngebantu kamu, jangan lupa ya dukung kami dengan menekan tombol suka, berlangganan channel ini, dan bagikan ke teman-temanmu yang lain. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan mendalam selanjutnya, hanya di channel Nalaris di mana rasa penasaran selalu berujung pada pemahaman.